Ya, halo guys. Di video kali ini saya akan bahas tentang private sale ya. Ini adalah salah satu metode mencari profit maksimal di kripto yang ya saya rasa resikonya juga gede, tapi rewardnya juga gede banget ya. Jadi di sini istilahnya saya kasih nama cacing-cacing naga-naga. Let's go, gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari private sale di kripto itu apa sih? Pada dasarnya ngejual token proyek blockchain yang dilakukan sebelum public sale. Contohnya kalau sebelum IDO, sebelum ICO, sebelum IEO dan segala macamnya ya. Jadi IDO itu initial DEX offering, ICO itu initial coin offering, IEO itu initial exchange offering. Jadi sebelum masuk ke exchange-exchange dan segala macamnya gitu. Jadi kita ada orang baru punya ide, lalu ngumpulin dana nih buat menjalankan idenya gitu ya. Private sale biasanya terbuka untuk investor tertentu, biasanya venture capital, institusi, atau anggota komunitas yang terpilih. Biasanya misalkan ada institusi, institusinya melihat, wah ini komunitas ini kayaknya bagus nih. Nah itu dia akan memilih komunitas ini buat ditawarin, mau nggak private sale. Nah, harganya akan lebih murah dibandingkan saat token listing di exchange ya. Di sini tujuannya ya mendanai perkembangan proyek dan memberikan insentif awal pada investor awal. Nah, jadi mungkin mirip-mirip kayak misalkan ada perusahaan yang belum IPO, tapi dia udah jual duluan nih sahamnya di belakang nih sebelum IPO ya. Ya itu kan kalau sebelum IPO jadi bener-bener persetujuan antara pemilik perusahaan sama investor dan segala macamnya ya. Jadi kalau IPO kan udah umum dan harga sahamnya tentu saja jauh lebih murah daripada pada saat IPO. Nah itu contohnya kalau di saham kayak gitu, kalau di kripto namanya private sale. Private sale sendiri ada potensi keuntungannya ya teman-teman ya. Apakah potensi keuntungannya? Pertama harga token lebih murah, bisa lebih murah banget ya. Terus ROI-nya tinggi, beberapa proyek bisa naik 10 kali, 100 kali dari harga private sale. Tentu saja ini juga nggak langsung, ada tapinya, nanti saya jelasin di video ini. Terus akses awal ke proyek atau ekosistemnya. Misalkan ada proyek tentang energi terbarukan, kita dengan masuk ke private sale kita akan punya akses ke misalkan ke hasil dari proyeknya tadi dan segala macamnya kayak gitu. Terus token allocation lebih besar. Biasanya kalau misalkan kita ngomongin pakai launchpad, launch pool, pre-sale atau segala macamnya, itu kecil alokasinya. Dengan private sale ini alokasinya besar dan biasanya ada jumlah minimal untuk belinya ya, seperti itu ya. Berikutnya, ya analoginya ya, ada orang yang punya ide bisnis, baru ide nih, ide terus dia butuh duit. Duitnya lalu minta ke orang-orang ya atau nge-raising dana ke orang-orang. Dan ini bisa berhasil, bisa enggak. Ini yang harus dicatat buat teman-teman ya. Bisa berhasil banget, bisa enggak. Yang berhasil itu bisa to the moon. Yang gagal ya gagal. Jadi bayangin investor pertama Gojek, mungkin orang-orang yang tahun 2014, 2015, 2013 itu baru tahu idenya Gojek ini apaan sih, tapi invest anyway, itu udah berapa kali lipat keuntungannya. Tapi ya di luar Gojek ada puluhan bisnis lain yang gagal juga gitu. Nah, ini di sini yang perlu kita waspadai ya. Jadi kenapa saya bilang cacing-cacing naga-naga. Jadi mungkin resikonya lossnya adalah kalau loss ya 100%, maksudnya apa yang kita masukin itu loss gitu. Jadi kalau mau masuk jangan gede-gede, tapi kalau misalkan ini berhasil, berhasilnya bisa kali puluhan atau ratusan kali lipat seperti itu. Nah, ini kita bahas detailnya ya, resikonya ya. Tentu saja private sale ini kan proyek kripto dari orang ya. Tentu saja nggak menutup kemungkinan scam dan penipuan yang nggak serius kabur dengan dana investor gitu ya. Ini cukup wajar ya bukan wajar, sorry, cukup umum di kripto ya. Jadi hati-hati. Nah terus kadang-kadang kurangnya transparansi. Sebenarnya bukan karena nggak mau transparan, tapi memang proyeknya belum belum jadi, masih dibangun gitu, masih dibikin. Informasi proyeknya jadi kadang-kadang masih terbatas. Terus vesting period, jadi token biasanya dikirim secara bertahap, jadi nggak bisa langsung dijual. Ya karena biasanya alokasinya gede, kalau misalkan kita lagi udah dapat private sale, baru di listing kita jual kan, jadi ngerusak harga kan. Nah itu kita kadang-kadang harus bersabar, vestingnya lumayan nih, gitu. Nggak ada likuiditas. Jadi kalau proyeknya gagal listing, tokennya nggak bisa diperjualbelikan, gitu. Ya ini resiko juga, karena kan kadang-kadang nggak bisa listing karena satu dan lain hal, gitu kan, seperti itu. Terus regulasi ya memang belum jelas banget ya regulasinya. Ini lebih kepada kayak ya kita semacam quote and quote apa namanya
setengah gambling mungkin saya bilang ya, tapi ya namanya juga asymmetric bet ya. Jadi kita cari sesuatu yang profit dengan yang ada resikonya tapi rewardnya juga gede gitu, seperti itu. Oke, nah sekarang kita berangkat ke yang namanya tips menghindari scamnya gitu ya. Nah ini nih yang harus kita tahu ya. Pertama, pelajari tim dan proyeknya bener-bener. Nah, pastikan timnya punya track record yang bagus. Lebih oke kalau docs kalau ada. Jadi bukan cuma sekedar nama terus gambar kartun. Kalau bisa orangnya ada beneran dan udah apa namanya udah kita kenal gitu ya. Biar bisa didatengin minimal. Kalau atau enggak ya minimal kita tahu orang ini pernah melakukan berapa hal atau sepak terjangnya ada gitu seperti itu. Lalu white papernya jelas, proposal bisnisnya jelas dan masuk akal. Jadi kita bakal baca white papernya ya, jangan males ya. Lihat proposalnya seperti apa, masuk akal atau enggak. Kalau misalkan terlalu wah, terlalu wow, ya hati-hati. Terus kalau udah ada smart kontraknya, lihat auditnya. Kalau perlu review gitu. Terus promosi dan pemasaran masih masuk akal, nggak terlalu bombastis, nggak menjanjikan 100 kali lipat, nggak menjanjikan 10 kali lipat ya, tapi ya menjanjikan keuntungan tapi masih masuk akal gitulah seperti itu. Terus berikutnya, nih lagi resikonya dan ya kalaupun misalkan nggak scam ya, tadi kan kita tips tadi itu untuk menghindari scam ya. Tapi bisa jadi emang proyeknya jujur, tapi ya namanya proyek blockchain, inovasi teknologi, apalagi di blockchain ini ya, nggak mudah buat sukses itu. Teknologi itu susah buat bikin inovasi yang bisa dipakai sama orang tuh nggak mudah ya. Terus mungkin ada masalah teknis, entah nanti ternyata belum bisa TGE atau token generation event, atau misalkan belum bisa di listing, atau ada kemunduran-kemunduran itu ekspektasikan aja itu bakalan ada gitu. Terus atau rise fund-nya nggak cukup. Misalkan ada orang, wah target saya pengen 1 juta dolar, tapi ternyata dari private sale cuma dapat 500 ribu. Nah ini kan bingung nih mau ngapain nih, mau nge-rise dana lagi, tapi udah bingung mungkin promosinya atau gimana segala macam. Ini ada resiko juga gitu. Oke, terus bisa jadi belum naik sesuai harapan untuk waktu yang lama. Maksudnya misalkan pada saat listing gitu ya, naik gitu. Terus kan pasti banyak orang yang bakal jual. Terus nanti mungkin akan turun lama gitu dan mungkin untuk turun dan naiknya lagi itu mungkin butuh entah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau ya bisa juga cepat 3 bulan gitu. Jadi kita harus bisa sabar juga nih. Untuk waktu yang lama bisa jadi belum naik sesuai harapan. Nah, terus ada waspada juga buang liquidity. Nah, misalkan karena pada saat orangnya sudah selesai vesting gitu ya, misalkan di sini akan ada kenaikan, lalu ya dijual turun lagi gitu. Ya itu kalian juga juga misalkan kalian ikut private sale gitu ya, itu akan bisa melakukan hal itu juga. Ya berarti sebaiknya cepet gitu begitu udah vestingnya udah dibuka atau locknya udah dibuka ya. Kalau nggak mau rugi ya kita harus bisa cepat untuk jual. Cuman ya kalau misalkan kita percaya sama proyek yang jangka panjang ya, misalkan ada penurunan harus sabar juga gitu. Terus manajemen resiko buat private sale ya, riset mendalam of course, cek timnya, white paper, roadmap segala macem. Dan kalau ada ama, tanya sebanyak-banyaknya, jadi orang sekritis-kritisnya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris, tanya, bilang minta tolong temen yang bisa bahasa Inggris atau pakai chat GPT, AI atau apa atau translate segala macam, tanya sebanyak-banyaknya. Ya namanya juga jadi investor harus teliti dong. Lalu kalau ada platform yang terpercaya, terpercaya, misalkan, wah ini mau listing di exchange yang terkenal, oke, fine. Kita lihat bener nggak, konfirmasi lagi. Tapi kalau misalkan ternyata listingnya cuma di DEX-DEX nggak jelas gitu, itu kan ya agak-agak bahaya juga gitu ya, seperti itu. Investasi minimal saja sebaiknya. Jadi ada alokasi minimal satu orang boleh investasi $500 misalkan kayak gitu. Ya udah masuk $500 aja, jangan misalkan wah merasa yakin $2.000. Ya kalau misalkan nanti kena loss kan sayang ya. Kalau bisa lebih kecil ya boleh ternyata boleh $200 ya minimalnya aja gitu. Kalau berani lebih ya jangan banyak-banyak. Saran saya sih seperti itu ya. Terus baca dengan seksama lock period dan vesting schedule. Jadi kadang-kadang kita suka nggak teliti. Misalnya si tokennya udah mau listing di bulan Agustus 2025, tapi kitanya kena lock period sampai misalnya Desember 2026, ya kan nggak enak ya. Eh Sebenarnya nggak masalah, karena kan emang kita targetnya percaya sama proyeknya kan, atau investasi di proyeknya kan. Tapi kalau misalkan ternyata kita nggak teliti, wah itu nanti marah-marah duluan, nggak lucu itu. Wah, kemana kok nggak dapet tiketnya, apa tokennya segala macam ya. Ternyata emang di vestingnya masih masih belum dapat gitu ya kan nggak lucu kalau gitu. Oke.
Berikutnya ikutin komunitas proyeknya. Ya udah ikut di sana. Jadi ada update apa-apa kalian tahu gitu. Oke. Terus ini saya mau ngasih sedikit perbedaan antara private sale sama pre-sale. Kadang-kadang suka ketuker soalnya. Nah, private sale itu investor terpilih, biasanya anggota komunitas tertentu atau visi atau segala macamnya. Harga tokennya hampir pasti lebih murah. Terus vestingnya lebih panjang, akses lebih eksklusif, dan likuiditasnya harus menunggu listing. Tujuan dari private sale sendiri adalah mendanai pengembangan awal proyek. Orang ada ide, idenya wah butuh duit nih. Ya udah, private sale gitu. Sementara untuk pre-sale, biasanya bisa untuk umum atau dengan whitelist khusus, harga token hampir pasti lebih mahal daripada private sale ya. Bisa ada vesting, bisa enggak. Aksesnya lebih tidak eksklusif, lebih umum ya biasanya ya. Likuiditas biasanya ada tapi terbatas banget gitu ya. Tujuannya ya biasanya cari duit tambahan buat proyek sebelum public sale. Misalkan private sale-nya kurang duitnya ya ada pre-sale gitu, seperti itu. Atau memang dari awal pengen pre-sale doang, ya boleh-boleh aja. Cuman biasanya pre-sale akhirnya lama gitu, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau memutuskan untuk mau ikutan yang namanya private sale atau pre-sale ya. Thank you telah menonton. Sampai jumpa.